wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Siapa sih yang tidak mengenal tentang media sosial? Barangkali kamu sudah akrab dengan media sosial ini ketika SD ataupun baru-baru ini mengenal tentang media sosial. Apa itu media sosial dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari media sosial ini? Penasaran kan? Nah, simak video ini sampai selesai. Media sosial. Jadi media sosial ini adalah sebuah media online ya yang digunakan oleh manusia untuk menjalin relasi atau hubungan atau menjalin komunikasi dengan orang lain secara online atau dengan menggunakan jaringan internet. Nah, di media sosial ini seseorang bisa melakukan komunikasi, networking, kemudian bekerja sama dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, coba sebutkan apa saja media sosial yang pernah kamu gunakan selama ini? Instagram, Twitter, Facebook, atau yang lain? Dan ternyata media sosial ini ada berbagai macam jenis. Saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan kategorinya. Kategori yang pertama adalah media sosial yang digunakan sebagai layanan blog. Nah, secara ringkas, blog ini diartikan sebagai sebuah jurnal pribadi seseorang yang bisa digunakan untuk membagikan catatan-catatan atau ide atau gagasan. Nah, orang yang menggunakan blog ini disebut dengan blogger. Contoh dari media sosial dengan jenis layanan blog ini adalah Twitter, WordPress, Blogspot, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis layanan social networking atau jaringan sosial. Di kategori yang kedua ini, seseorang itu bisa membagikan foto, kemudian membagikan video, ataupun menjalin relasi dengan orang lain. Contohnya adalah Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah layanan berbagi media atau media sharing. Nah, di jenis media sosial ini seseorang bisa atau fokusnya adalah untuk berbagi tentang informasi berupa foto, video, ataupun audio. Contoh dari media sharing ini adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah layanan forum. Di layanan forum ini, seseorang bisa menjalin relasi dengan orang lain sesuai dengan komunitas yang diikutinya. Contoh adalah Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang apa sih manfaat dari media sosial, kenapa seseorang mau menggunakan media sosial. Manfaat yang pertama adalah untuk menciptakan komunitas belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan saat ini sudah akrab dengan media sosial dan bahkan media sosial digunakan sebagai salah satu sumber dari belajar. Nah, dengan memanfaatkan media sosial ini, kalian bisa menjaring relasi atau hubungan dengan orang lain atau dengan pelajar di seluruh dunia agar bisa berbagi informasi tentang pendidikan. Manfaat yang kedua adalah untuk melanjutkan pelajaran. Sumber belajar itu tidak hanya berasal dari guru loh. Kalian bisa mengembangkan informasi, mengembangkan pengetahuan itu dengan mempelajari dari media sosial ini. Nah, jangan hanya berpuas dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian, kalian bisa menambah atau memperkaya ilmu dari yang kalian miliki dengan mencari informasi-informasi itu lewat media sosial. Manfaat yang berikutnya adalah media sosial ini bisa digunakan untuk mengatur sumber pembelajaran. Nah, kalian yang memiliki banyak file atau memiliki banyak materi di dalam HP kalian, ini bisa memanfaatkan media sosial untuk menyimpannya. Nah, contoh kalian bisa menggunakan Google Drive, kalian menggunakan cloud, dan lain sebagainya. Manfaat yang berikutnya adalah mendukung materi pembelajaran. Nah, kalian pasti sudah akrab dengan YouTube. Selama ini apa sih yang kalian tonton? Jangan-jangan yang kalian tonton itu hanya seputar musik, hanya seputar lagu, dan sebagainya. Nah, kalau hanya sekedar itu, tidak apa-apa sebagai hiburan kalian. Tetapi perlu diketahui bahwa media sosial itu tidak hanya bermanfaat sebagai hiburan saja loh. YouTube bisa digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dari kalian. Nah, sekarang kalian mulai coba untuk menonton atau meluaskan jaringan YouTube kalian berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Contoh, kalian mencari informasi tentang materi IPS di YouTube, materi matematika di YouTube, materi IPA di YouTube, dan lain sebagainya. Dan saya rasa banyak sekali informasi-informasi tersebut yang diupload di dalam YouTube. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk marketing.
Saya sering menemui beberapa siswa itu tidak hanya belajar, tetapi mereka juga belajar untuk marketing atau berjualan. Nah, media sosial ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang marketing. Nah, cobalah kalian untuk mengupload atau mengunggah produk-produk yang kalian miliki sehingga orang lain bisa tahu produk kalian dan tertarik untuk membelinya. Sehingga tidak aneh, meskipun pelajar, kalian juga bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, di samping manfaat dari media sosial, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Yang pertama adalah susah bersosialisasi secara langsung dengan orang sekitar. Mungkin kalian pernah menemui atau sering menemui orang-orang di sekitar kalian sibuk dengan HP-nya. Orang yang sibuk dengan HP-nya bisa jadi akan kesulitan jika dia bersosialisasi secara langsung. Nah, ini perlu diwaspadai. Kalian perlu membagi waktu antara menggunakan HP dengan berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Dampak negatif yang kedua adalah adanya media sosial ini membuat orang menjadi lebih individualis, ya, karena lebih mementingkan diri sendiri, lebih mengunggulkan diri sendiri, dan mungkin tidak peduli dengan orang lain. Dampak yang berikutnya adalah berkurangnya privasi pribadi. Di dalam media sosial, seseorang bisa dengan bebas membagikan atau share informasi tentang dirinya sendiri, mengupload foto, mengupload gagasan, mengupload ide, mengupload video, dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal ini jika tidak ada kontrol dari diri sendiri, maka seseorang dengan akan sangat mudah mengetahui tentang keberadaan kita. Ya, misalnya kita jalan-jalan kemudian selfie upload, kita lagi makan kita selfie upload. Nah, sehingga privasi dari seseorang itu menjadi kabur. Orang bisa mengetahui seseorang itu lebih dalam lagi, dan ini berbahaya. Dan dampak yang terakhir adalah munculnya pornografi. Nah, dampak ini adalah dampak yang bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan secara langsung mungkin, karena dampak dari pornografi itu adalah dampaknya jangka panjang. Nah, kalian yang sedang bermedia sosial perlu memfilter konten-konten apa yang sehat dikonsumsi atau sehat diakses oleh pelajar seperti kalian. Jadi tidak semua hal bisa kalian akses di media sosial, termasuk pornografi. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi tentang media sosial, baik itu definisi, kemudian dampak positif dan dampak negatif. Kalian sekarang mulai menentukan apakah media sosial ini kalian gunakan secara sehat atau justru media sosial ini kalian gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ingat, media sosial tidak pernah bersalah. Media sosial adalah ibarat seperti pisau. Nah, pisau ini bisa bermanfaat untuk memotong sayuran atau memotong buah-buahan, tapi pisau juga bisa digunakan untuk menikam seseorang atau membunuh seseorang. Begitu juga dengan media sosial, kamu bisa memanfaatkan media sosial ini untuk mengembangkan pikiran kalian, mengembangkan informasi, dan bisa untuk mengembangkan potensi. Tetapi media sosial ini juga bisa jadi sesuatu yang negatif bagi dirimu sendiri, yang bisa mengganggu pencapaian dari cita-cita kamu. Nah, itu saja informasi tentang media sosial pada episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar juga bermanfaat bagi teman-teman di sekitarmu. Demikian informasi tentang media sosial pada episode kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.